Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Jumat 11 Februari 2022, Pekan Biasa kelima. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Inspirasi Rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu. Dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap yang dibawa kepadanya. Yesus memisahkan ia dari orang banyak. Yesus ingin berdua saja dengan si tuli dan gagap itu. Yesus ingin berelasi secara personal dan akrab. Dengan begitu, Yesus dapat membuka ketulian dan kegagapan yang menghalangi orang itu untuk berelasi dengan orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini sungguh indah. Jika kita ingin merenungkannya secara lebih mendalam, kita dapat merefleksikan bahwa sebenarnya kita semua juga sakit. Kita juga terkadang sakit tuli dan gagap. Kita terkadang tuli terhadap Tuhan yang hadir melalui orang-orang yang berada di sekitar kita. Banyak sekali orang-orang yang memerlukan bantuan dari kita. Tetapi terkadang kita menutup telinga dan berpura-pura tuli sehingga kita memiliki alasan untuk tidak mendengarnya. Kita juga terkadang gagap. Kita gagap dalam hal mewartakan kasih Allah kepada sesama. Entah mungkin karena takut, malu, minder, dan lain sebagainya. Karenanya, kita jarang membantu orang lain. Kita tidak bisa melihat Tuhan dalam diri orang lain. Mungkin juga kita kerap menjadi tuli dan gagap yang membuat kita tidak dapat berelasi dengan sesama. Kita juga tidak peduli dengan orang di sekitar kita. Kita acuh dan tidak mau tahu. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita tidak memanusiakan orang yang ada di samping kita karena kita begitu asik dengan diri kita. Kita sibuk berselancar di dunia maya, hingga tidak heran kalau kita menjadi lupa akan banyak hal. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Dan parahnya lagi, kita tuli akan panggilan Tuhan. Oleh karenanya, baiklah kita datang kepada Yesus sendiri agar Dia berkenan menyembuhkan ketulian dan kegagapan kita,
sehingga setelah sembuh kita dapat meneladani Yesus untuk mendekati mereka yang sudah tuli dan gagap, karena sudah lebih dari setengah hidupnya di dunia maya, di dunia HP, dan di dunia browsing. Kita bisa mendekati mereka secara personal dan hangat untuk membuka ketulian dan kegagapan mereka terhadap relasi mereka di dunia nyata, karena dunia nyata lebih membutuhkan mereka. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bagimu karena Engkau senantiasa dekat dengan kami. Berkenanlah Engkau membuka telinga hati dan budi kami, serta membuat lidah kami mampu mewartakan sabda-Mu. Berilah kami kemampuan untuk dapat menyentuh hati orang lain dengan kehangatan kasih yang dalam. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.